وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Demi bintang, ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam Kitabul Jami' hadis nomor 3 dengan tema beda antara kebajikan dan dosa. Hadis ketiga dari An-Nawwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Faqala al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Akhrajahu Muslim. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Lalu beliau menjawab, kebaikan itu contohnya akhlak yang baik. Sedangkan dosa ialah sesuatu yang mengganggu di dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Makna albir dibaca dengan mengkasrahkan huruf ba, berarti memperluas kebaikan. Albir adalah satu istilah yang mencakup seluruh kebaikan. Sama saja melakukan kebaikan atau menjauhi keburukan, asal tetap disertai dengan keikhlasan dan tanpa berhenti. Husnul khuluq. Menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, kata tersebut proporsional dalam bermuamalah, lemah lembut dalam berdebat, adil dalam menghukumi, berani berkorban, dan tidak segan-segan memberi sumbangsih dan hal lain yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Al-itsm, kemaksiatan dan dosa, baik yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah maupun hak sesama manusia. Menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, al-itsm adalah sesuatu yang ditolak oleh hati. Pengertian inilah yang menjadi pegangan untuk mengetahui dosa. Haka, bimbang. Maksudnya hati Anda bergejolak dan Anda khawatir bahwa sesuatu yang bergejolak dalam hati Anda itu adalah dosa. Para pemirsa, dalam hadis ini mengungkapkan makna dua kata, yaitu albir dan al-itsm. Pertama, albir. Menurut Ibnu Rajab, kata ini mencakup seluruh jenis ketaatan, baik yang bersifat batin, abstrak, maupun zahir, konkret. Contoh ketaatan yang bersifat abstrak adalah iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Adapun contoh kebaikan yang bersifat konkret seperti membelanjakan harta di jalan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar menerima ujian, atau sabar dalam menjalankan ketaatan. Dengan demikian, jawaban yang diutarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencakup seluruh jenis kebaikan yang telah disebutkan barusan, di mana akhlak yang mulia sebagai cabangnya bisa diartikan dengan berakhlak sesuai syariat dan beradab dengan adab yang Allah Ta'ala ajarkan kepada hambanya dalam kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Demikian pula Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran,
akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya, Nabi beradab dengan adab Al-Quran dalam arti beliau mengamalkan perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya. Beliau beramal dengan Al-Quran secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Pengalaman Al-Quran ini menjadi perilaku semacam insting dan tabiat yang tak dapat dipisahkan dari diri beliau. Inilah akhlak yang paling mulia dan paling bagus. Jadi tidak salah bila ada pepatah yang mengatakan agama itu seluruhnya berupa akhlak. Ibnu Daqiqil Aid mengulas makna sabda Nabi, kebaikan itu contohnya akhlak yang baik. Maksud akhlak yang baik adalah proporsional dalam bermuamalah, lemah lembut saat berseteru, adil dalam menetapkan hukum, bersedia memberikan sumbangsih, dan berperilaku baik lainnya seperti yang telah disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam beberapa ayat berikut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Surah Al-Anfal ayat 2. Di surah At-Taubah ayat 112, Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat. Surah Al-Mu'minun ayat 1, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Surat Al-Furqan ayat 63, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ibadur rahman itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Barang siapa keadaan dirinya masih bermasalah dengan akhlak, hendaklah dia mengukur dirinya dengan ayat-ayat tadi. Keberadaan seluruh sifat ini pada diri seseorang menunjukkan kesempurnaan akhlaknya. Sebaliknya, ketiadaan semua sifat ini pada diri seseorang menandakan bahwa yang bersangkutan berakhlak buruk. Keberadaan sebagiannya dan ketiadaan sebagian lainnya otomatis menunjukkan ketidaksempurnaan akhlak. Tidak boleh orang menyangka bahwa akhlak yang baik hanya sebatas perilaku lemah lembut atau sekedar menghindari perbuatan menjijikkan. Meski memang benar orang yang berlaku demikian boleh dianggap telah berakhlak mulia, tetapi akhlak mulia adalah sifat yang melekat pada diri orang-orang beriman yang diaplikasikannya dalam perilaku kehidupan, termasuk kesediaannya menanggung konsekuensi atau akibat dari akhlaknya seperti itu. Syekh Ahmad Al-Hijazi dalam Syarah Al-Arba'in menyatakan al-bir adalah ungkapan untuk menyebut segala sesuatu yang sesuai syariat, baik yang wajib maupun sunnah. Ia juga dipakai sebagai sebutan lain dari al-ihsan, termasuk kategori al-bir atau al-ihsan adalah 3 hal, yaitu wajah yang berseri, tidak menyakiti, rela berkorban, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, proporsional dalam bersikap lembut saat berseteru, adil dalam berhukum, berbuat baik meskipun dalam kesendirian, tetap mengutamakan orang lain dikala susah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, al-ithm. Kata al-ithm artinya sesuatu yang memberi pengaruh bagi hati. Ia menjadikan hati sempit dan terguncang. Hati seseorang tidak akan pernah merasa lapang jika terlanjur mengerjakannya. Ini pula yang dimaksud dengan sesuatu yang diingkari oleh manusia tatkala mereka menyaksikannya. Inilah tingkatan tertinggi untuk mengetahui apakah suatu tindakan merupakan dosa atau tidak, yaitu di saat semuanya tampak rancu, diingkari oleh pelaku maupun orang lain yang menyaksikan. Tentangnya Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Ma ra'ahul mu'minun hasanan, fahuwa 'indallahi hasanun, wa ma ra'ahul mu'minun qabihan, fahuwa 'indallahi qabihun." Apa saja yang dinilai baik oleh kaum mukmin, maka Allah itu juga baik di sisi Allah. Sebaliknya, apa saja yang dinilai buruk oleh kaum mukmin, maka hal itu juga buruk di sisi Allah. Kesimpulan, terhadap semua perkara yang telah Allah tetapkan ketentuannya dalam nas, maka tiada pilihan lain bagi orang beriman kecuali mentaati Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman,
di surah Al-Ahzab ayat 36, dan tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki dan wanita untuk memilih jalan lain dalam urusan-urusannya jika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskannya bagi mereka dalam urusan tersebut. Seharusnya apapun yang telah dinaskan diterima dengan lapang dada dan penuh kerelaan. Yang sudah disyariatkan oleh Allah wajib diterima. Allah berfirman, yang artinya, maka sungguh mereka itu tidaklah dianggap beriman hingga menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Adapun terhadap semua perkara yang tidak ada landasan dalilnya dari Allah dan Rasul-Nya, tidak pula didapati dari golongan-golongan yang pendapatnya boleh dijadikan sebagai acuan, baik dari golongan sahabat atau ulama-ulama salaf. Maka apabila ada seorang mukmin tengah menghadapi masalah, sementara hatinya tetap tenang dengan keimanannya dan dadanya merasa lapang dengan cahaya ma'rifat, di mana dia bimbang atas kebolehan hal tersebut, lalu dia tidak mendapatkan seseorang pun yang menyatakan kebolehannya kecuali hanya dari kelompok yang terkenal sebagai pengikut hawa nafsu, maka barulah pada kondisi ini seorang mukmin harus meninggalkan perkaranya meskipun orang-orang yang telah disifatkan tadi memfatwakan kebolehannya. Syekh Ahmad Al-Hijazi menyatakan, al-ithm artinya dosa atau segala sesuatu yang meninggalkan dampak atau bekas yang tidak menyenangkan di dalam hati seorang mukmin, gundah serta was-was. Pelakunya tidak juga suka jika perbuatannya dilihat oleh orang lain. Sebenarnya pada asalnya jiwa setiap orang mempunyai fitrah yang mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Namun tatkala syahwat telah berkuasa, yang bersangkutan tidak lagi mampu untuk membendung keinginannya, hingga dia pun terjerumus dengan melakukan perbuatan yang mendatangkan baginya adalah bahaya. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh kaum mukmin untuk menentukan apakah sesuatu termasuk dosa atau tidak adalah adanya kecenderungan manusia yang masih lurus tabiatnya untuk menyenangi semua hal yang baik dan membenci apa yang bertolak belakang dengannya. Berdasarkan kaidah ini tentang riya misalnya, ia telah mencelakakan banyak orang. Apabila ada satu perkara di mana orang-orang yang soleh tidak suka menyaksikannya, maka dapat dipastikan bahwa sesuatu itu merupakan kejelekan sekaligus termasuk perbuatan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian pembahasan kita dalam Kitabul Jami', hadis yang nomor ketiga. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kita, bagi yang sudah mengetahui, juga bisa menjadi kembali untuk mengingat ilmu-ilmu yang sebelumnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.